Oke, kembali lagi bersama dengan saya, Tio Satrio Walijati di channel Auto Production. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang mengenal apa itu saham dan bagaimana cara buat akun saham. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa Anda tahu ini? Yap, aplikasi Gojek yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010, yang sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Presiden Joko Widodo. Dulu mereka hanya sekelompok kecil teman-teman semua, tapi lihat sekarang Gojek sudah terkenal di mana-mana. Bahkan Anda bisa jumpai di jalan-jalan. Mungkin teman-teman juga pernah menggunakan jasa dari mereka. Tentu yang namanya kesuksesan tidak terlepas dari yang namanya investor. Oleh karena itu, saya ingin membahas tentang pendanaan dari aplikasi Gojek ini. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ya, mungkin kalau saya beri gambar ini kepada teman-teman semua, teman-teman akan bingung. Tapi sekarang saya akan tandain gambar ini. Ya, seperti yang tertera di gambar ini, teman-teman. Di sini, investor Gojek kebanyakan dari luar negeri, teman-teman semua. Kenapa luar negeri? Karena mereka tahu tentang pasar Indonesia. Pasar Indonesia bisa menguntungkan mereka. Oleh karena itu mereka berani investasi di Gojek. Mari kita lihat sekarang. Gojek yang dulunya hanya sekelompok kecil, sekarang sudah menjadi unicorn terbesar di Indonesia. Dan apa Anda tahu? Uang dari Gojek sebagian besar lari ke luar negeri, teman-teman. Karena apa? Karena investor awal Gojek kebanyakan itu dari luar negeri, teman-teman. Jadi sebagian uang Gojek larinya ke luar negeri. Kalau sudah seperti itu, lantas siapa yang mau kita salahin? Mungkin itu hanya sedikit gambaran dari saya, teman-teman semua. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke poin pembahasan video kali ini. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenal apa itu saham. Yang kedua, keuntungan dan kerugian kalau kita berinvestasi saham. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat akun saham itu. Sekarang, apa sih arti dari saham itu? Ada yang tahu arti dari saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atas perusahaan. Jadi, kalau Anda membeli saham, sama dengan Anda membeli perusahaan. Membeli saham sama dengan Anda membeli perusahaan. Oke, saya akan berikan sedikit contoh kepada teman-teman semua. Dan saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa Anda tahu produk ini? Yes, Indomie. Indomie perusahaannya dari mana? Dari Indofood, teman-teman semua. Apa Anda tahu Beng Beng? Pucuk perusahaannya dari mana? Yes, Mayora. Apa Anda tahu Telkomsel? Yes, perusahaannya dari mana? Telkom. Apa Anda tahu jalan tol terbanyak di Indonesia dimiliki oleh siapa? Jawabannya Jasa Marga. Dan apa Anda tahu Honda dan Toyota itu perusahaannya dari mana? Yes, dari Astra. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah berdiri di Indonesia sejak lama. Mari kita ambil contoh satu. Indofood. Indofood sudah berdiri atau sudah didirikan di Indonesia pada tahun 1990, teman-teman semua. Dan bagaimana cara kita menyaingi atau melawan kejayaan dari perusahaan-perusahaan tersebut? Seandainya saya kasih waktu yang sama dengan berdirinya perusahaan tersebut, apa kita bisa menyaingi mereka? Jawabannya belum tentu bisa, teman-teman semua. Tapi dengan teman-teman membeli senilai minimum dari perusahaan tersebut, Anda sudah bisa menjadi owner dari perusahaan tersebut. Karena apa? Karena membeli saham sama dengan membeli perusahaan tersebut. Terus berapa dana yang harus kita siapkan untuk membeli saham dari perusahaan-perusahaan tersebut? Jawabannya tergantung harga sahamnya saat dibeli dengan minimal 1 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar. Dan setiap perusahaan itu memiliki nilai yang berbeda-beda, teman-teman semua. Mari kita ambil contoh dari perusahaan Indofood, teman-teman semua. Pada tanggal 5 Juni 2020, nilai saham dari perusahaan Indofood adalah Rp6.150 per lembar. Jadi, kalau teman-teman mau membeli saham Indofood pada tanggal tersebut, Anda harus menyiapkan Rp615.000. Loh, kenapa Rp615.000? Bukannya tadi Rp6.150 ya? Karena kita hanya bisa membeli saham minimal 1 lot. Dan itu berkelipatan, teman-teman semua. Jadi kita nggak bisa beli 1 lembar
atau 2 lembar, tapi kita harus beli minimal 1 lot, dan 1 lot sama dengan 100 lembar. Jadi 6.150 dikali 100 lembar itu sama dengan Rp615.000. Jadi dengan 615.000 Anda sudah instan menjadi owner dari Indofood, teman-teman semua. Untuk melihat nilai harga saham, Anda bisa melihat di aplikasi online perusahaan sekuritas Yahoo Finance dan di OK Google. Oke, setelah teman-teman semua mengetahui tentang apa itu saham, terus keuntungan dan kerugian kalau kita berinvestasi di saham itu apa sih? Oke, saya akan jelaskan satu persatu, teman-teman semua. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan kalau Anda investasi saham. 1. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka Anda berhak mendapatkan dividen berdasarkan banyaknya saham yang Anda miliki di perusahaan tersebut. Dividen hanya dibagikan pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan, teman-teman semua. Dan kalau perusahaan mendapatkan keuntungan, sekarang kita masuk yang ke poin kedua tentang keuntungan. Andaikan perusahaan yang Anda beli sahamnya mengembangkan produknya, membuka anak cabang dan lain sebagainya, tentu nilai dari harga saham perusahaan tersebut juga akan naik, teman-teman semua. Dan artinya Anda akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, teman-teman semua. Oke, kita akan masuk ke poin kerugian. Kalau kita investasi di saham, kerugiannya itu apa sih? Kebangkrutan. Jadi, sangat penting bagi investor pemula untuk mengetahui seluk-beluk dari perusahaan tersebut, produk apa yang dikembangkan, dan bagaimana mereka menjalankan perusahaan. Jadi intinya, jangan beli kucing dalam karung, teman-teman semua. Karena apa? Karena itu akan merugikan teman-teman semua. Oke, setelah kita mengetahui tentang apa itu saham dan keuntungan dan kerugian kalau kita berinvestasi di saham, sekarang bagaimana cara membuat akun saham? Terus, cara beli sahamnya gimana? Oke, akan saya jawab satu-satu, teman-teman semua. Yang pertama, cara beli saham itu di BEI, Bursa Efek Indonesia. Untuk buka akun saham itu Anda harus ke perusahaan-perusahaan sekuritas, teman-teman semua. Loh, kok ke perusahaan-perusahaan sekuritas? Kenapa nggak langsung beli di BEI aja? Nggak bisa, teman-teman semua. Jadi kalau Anda mau beli saham itu harus ke perusahaan sekuritas. Dan mari saya akan jelaskan apa itu sekuritas. Jadi sekuritas adalah yang dikuasakan oleh BEI untuk menerima penjualan dan pembelian saham Anda, teman-teman semua. Sekuritas adalah gerbang atau jembatan menuju jual beli saham. Oleh karena itu, Anda mau jual atau mau beli saham itu harus melalui sekuritas. Sekuritas adalah jembatan menuju ke itu, teman-teman semua. Terus perusahaan-perusahaan sekuritas yang terkenal dan ternama dan aman itu apa aja sih? Berikut adalah beberapa contoh dari perusahaan sekuritas yang terkenal dan aman. Mulai dari BNI Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Mire Sekuritas, dan lain sebagainya. Dan di gambar ini juga saya akan jelaskan kepada teman-teman semua tentang berapa setoran awal untuk beberapa perusahaan sekuritas serta fee untuk jual beli saham di perusahaan sekuritas tersebut. Tapi ini adalah data lama, teman-teman semua. Sekarang saya akan rubah ke data yang terbaru. Oke, di sini saya hanya merubah untuk setoran awalnya saja, teman-teman semua. Untuk BNI Sekuritas yang tadinya 1 juta sekarang menjadi 100.000. Dan untuk Mandiri Sekuritas yang tadinya 5 juta sekarang menjadi 100.000. Itu artinya kita dipermudah untuk melakukan investasi jual beli saham sama perusahaan sekuritas. Kalau tidak dimulai dari sekarang, lantas kapan lagi kita akan mulai berinvestasi, teman-teman semua? Cukup dengan modal 100.000, teman-teman sudah bisa jual beli saham di BEI, Bursa Efek Indonesia. Dan ini adalah cara untuk buka akun saham di perusahaan sekuritas.
Yang pertama, siapkan data diri. Pilih perusahaan sekuritas, masuk ke website atau aplikasi dari perusahaan sekuritas. Pilih menu register atau daftar. Isi formulir data diri sesuai dengan KTP. Tunggu proses verifikasi data. Untuk proses verifikasi data, itu tergantung dari perusahaan sekuritas. Untuk BNI Sekuritas, maksimal adalah 7 hari jam kerja. Setelah proses pengajuan data diterima, maka Anda akan mendapatkan RDN, rekening dana nasabah, beserta username dan password. Selanjutnya adalah download aplikasi online perusahaan sekuritas. Untuk BNI Sekuritas, download aplikasi Beyond Mobile. Masuk menggunakan username dan password yang telah diberikan. Setelah berhasil masuk di aplikasi, jangan lupa untuk mengganti password. Selanjutnya adalah top up dana awal ke RDN untuk melakukan jual beli saham. Setelah dana masuk, maka selamat memulai jual beli saham kawan. Pastikan saham yang Anda beli adalah saham yang bagus. Dan yang pasti bukan saham yang kaleng-kaleng. Mungkin informasi itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dengan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan apabila ada salah kata dalam penyampaian, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Karena apa? Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tio Satria Walijati dari channel O2 Production. Pamit undur diri. Wa mahul muwafiq illa huwa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.